Dan ini adalah simulator balap yang sudah saya buat. Tampilannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Adi Purnama. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana saya membuat sebuah simulator balap dengan harga yang mungkin terjangkau. Adapun bahan-bahan utama yang diperlukan untuk membuat sebuah simulator balap adalah sebuah PC atau konsol dan sebuah setir. Untuk PC, saya memakai mini PC bekas, prosesornya quad-core AMD. Dan untuk setirnya, saya memakai setir Logitech G920. Untuk komponen yang paling mahal jatuh pada setirnya sendiri. Ditambah saya membeli sebuah stick shift supaya simulatornya berkesan real seperti mobil yang dipakai sehari-hari. Selain itu, tambahannya apabila belum ada, kita bisa membeli sebuah TV layar datar, di mana saya sendiri membeli sebuah TV 40 inch. Selain itu, mengapa saya membeli setir Logitech G920? Karena setir tersebut juga kompatibel dengan Xbox anak saya. Jadi, pada saat saya memakai simulator balap itu biasanya saya menggunakan PC sementara anak saya menggunakan konsol Xbox. Tiba di bagian rangka, untuk rangka saya menggunakan Hollow 1 inch. Saya gambar dengan menggunakan software SketchUp 2016. Sepengetahuan saya, software SketchUp 2016 itu adalah versi terakhir yang free. Dan kalaupun tidak ada software SketchUp 2016 atau software lainnya, kita sekarang bisa menggunakan SketchUp berbasis web. Jadi untuk gambar sebuah simulator balap bukan lagi masalah. Tinggal bagaimana kita kreativitas kita dalam membuatnya. Untuk game, saya memilih LFS karena LFS itu ada versi gratisnya yang cukup realistis, dan LFS sendiri sangat ringan sehingga bisa dipakai di PC-PC lama seperti PC yang saya beli. Lalu untuk OS-nya, apabila teman-teman berat jika harus membeli OS Windows, LFS juga bisa digunakan di Linux dengan bantuan software seperti Wine. Saya sendiri menggunakan Linux, yaitu Zorin OS. Jadi untuk game, OS itu sama sekali tidak mengeluarkan biaya. Untuk peralatannya sendiri dibutuhkan satu jok. Kita anggap kita dapat di harga 1 juta atau 500.000. Kita tarik mahalnya aja mungkin 1 juta. Lalu merakit holo ke tukang las itu saya habis 1 juta juga, jadi 2 juta. Untuk setir saya beli di harga 5 juta, mungkin sekarang bisa lebih murah, jadi total 7 juta. Dan TV mungkin kita bisa dapat di harga 2 juta, jadi 9 juta. Dan untuk mini PC sendiri, saya dapat di harga 1 juta. Jadi total biaya yang dibutuhkan mungkin kurang lebih sekitar 10 juta. Ini adalah stick shifternya yang posisinya mungkin agak terlalu ke belakang. Ini setir, ini keyboard, ini TV-nya. Untuk layarnya ini mouse, dan ini adalah mini PC-nya. Untuk pedalnya sendiri sementara belum dipatenkan ke lantainya. Dan ini motif karbon seperti ini sebetulnya adalah sebuah pipa PVC yang dipanaskan lalu diluruskan. Untuk melihat seperti apa kondisinya, mari kita coba nyalakan.
Ini kita memakai Zorin untuk OS-nya. Nah, ini tampilan dari OS-nya sendiri. Setelah diinstal LFS, nanti melalui terminal ini akan muncul ikonnya. Kita bisa langsung klik. Karena ini kita memakai PC yang lama, jadi mungkin loadingnya akan terasa lebih lama. Ini saya pakai settingan seperti ini dan ini bisa kita maximize. Oke. Ini kaki cukup ergonomis. Ini mungkin agak terlalu belakang dan mohon maaf kabelnya juga masih acak-acakan. Nah, ini gamenya sudah mulai masuk. Tampilan gamenya seperti ini. Jadi memang untuk grafik LFS ini terlihat jadul, tapi untuk gameplay sebetulnya sangat enak sekali untuk saya. Sangat realistis. Nanti mari kita mungkin bisa coba sembari saya memegang kamera HP. Ini tampilannya seperti ini. Ini sangat-sangat bisa di custom. Nah, untuk versi gratis, perbedaannya ada di sini. Ini mobilnya cuma ada 3. Tapi cukup karena ini penggerak roda depan, ini penggerak roda belakang, dan ini mobil balap formula. Jadi sangat-sangat cukup. Mobil ini sendiri sangat merepresentasikan mobil yang saban hari saya pakai. Lalu untuk perbedaannya di track, untuk versi gratis kita cuma punya 1 track. Nah, mari kita coba. Ini kita bisa atur semuanya. Mungkin teman-teman bisa cari sendiri bagaimana cara memakai game LFS dan seperti ini. Ini kalau teman-teman bisa lihat, ini tangan saya. Nah, itu AI-nya sudah maju. Kalau untuk memasukkan gigi, kita harus menginjak kopling, masukkan ke gigi 1, lalu di sini akan muncul gigi 1. Lalu kita gas, kita lepas koplingnya. Nah, seperti itu. Nah, sangat-sangat realistis. Nah, jadi ini juga feedbacknya kerasa berat dan beratnya juga bisa diatur. Ini rem, pindah 2, gas. Jadi sangat-sangat, apalagi pada saat kita menginjak ini akan terasa ke setir. Oh, nah seperti itu. Jadi dan beratnya juga bisa diatur. Ini lumayan untuk olahraga juga, enak sekali. Dan mobilnya juga tidak semudah yang kita bayangkan. Walaupun ini terlihat pelan, tapi kalau kita lepas misal, itu dia kalau kita misal mengerem terlalu lambat, akan susah sekali dibelokkan dan akan berakhir di pasir. Nah, seperti ini kira-kira gameplay sebuah LFS yang kita bisa nikmati secara gratis. Kekurangan dari simulator balap yang saya buat adalah kekurangan saya dalam mendesain rangkanya, sehingga setelah jadi rangkanya tidak begitu sesuai harapan. Seperti misal ketika kita mendorong ke belakang, ada resiko rangkanya itu terjungkal ke belakang, lalu letak dari stick shifter juga terlalu mundur, dan juga pada saat itu saya hanya merancang rangkanya, lupa tidak
sekalian membuat bantalannya menggunakan plat. Jadi saya lakukan itu belakangan, dan ketika akan memasang plat juga saya kesulitan karena barangnya sudah di rumah. Jika ingin dibawa lagi ke tukang las, nah, repot lagi. Jadi akhirnya saya akali dengan memakai paralon PVC yang dipanaskan sehingga menjadi datar, lalu saya pasang. Untuk menutupi paralon PVC-nya saya pakai stiker ala-ala karbon, jadi nggak terlalu terlihat terbuat dari PVC. Selain itu mungkin yang harus diperhatikan dan akan saya improve adalah memasang roda di rangkanya, karena saat ini rangkanya belum mempunyai roda ataupun bantalan. Dan juga pedal rem, gas, dan kopling belum saya patenkan ke alas. Itu juga PR-nya karena itu membuat tidak nyaman pada saat main. Terakhir mungkin saya akan berusaha merapikan kabel-kabelnya, karena pada saat ini kabelnya pun masih berantakan karena kadang saya menggunakan mini PC dan kadang anak saya menggunakan Xbox. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.